Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya pada pertemuan yang kedua. Di bab yang kedua ini kita masih akan membahas pidato persuasif. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang akan kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Doa mulai. Doa selesai, kita langsung lanjut saja. KD yang dibahas untuk pertemuan kedua ini KD di poin 4.3, yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato, bisa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keberagaman budaya yang didengar dan atau dibaca. Indikatornya kita nanti diharapkan bisa menentukan gagasan, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato yang didengar atau dibaca. Lalu bisa mengetahui tipe atau cara memersuasi. Itu kompetensi dasar dan indikatornya. Langsung saja ya. Biar nggak kelamaan, ini langsung ke materi. Oke. Ada 3 cara memersuasi. Cara memersuasi itu ada 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan etika. Etika itu apa ya? Etika itu berkaitan dengan sopan santun, unggah-ungguh, tata krama, itu etika. Itu cara persuasi yang pertama. Lalu cara memersuasi yang kedua itu ada menggunakan pendekatan dengan cara menggugah perasaan audiens. Jadi emosinya audiens itu digugah, dibangunkan emosi yang ada di dalam jiwa agar emosinya itu sama seperti apa yang Anda harapkan, apa yang kamu harapkan. Jadi kamu berharap pidato, menyampaikan pidato dengan cara membangkitkan emosi seseorang agar mau membuang sampah pada tempatnya, itu bisa. Itu cara persuasi yang kedua. Yang pertama etika, yang kedua emosi, yang ketiga adalah logika. Membuat keterangan-keterangan atau apa yang disampaikan dalam pidato menjadi masuk akal atau menunjukkan bukti-bukti, menunjukkan fakta-fakta agar orang-orang yang mendengarkan pidato, audiensnya bisa percaya. Karena apa yang Anda sampaikan itu masuk akal. Gitu ya. Ini ada 3 cara memersuasi. Yang pertama etika, yang kedua emosi, yang ketiga adalah logika. Gitu. Kita lanjut. Berikutnya ini. Tentukan cara persuasi kutipan berikut. Yang pertama, coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Nah, kalau seperti ini, kira-kira cara persuasinya apa? Persuasinya dengan pendekatan apa? Ayo, silakan dijawab. Simpan dulu jawabanmu. Sekarang yang kedua, kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Apa? Persuasinya dengan cara kita lanjut yang berikutnya, kutipan yang berikutnya. Daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan
Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Ayo, yang ketiga ini berkaitan dengan etika. Ini yang ketiga berarti pendekatannya etika. Yang kedua pendekatannya apa? Kutipan yang kedua pendekatannya cara persuasinya yaitu dengan cara logika. Kita paham bahwa cadangan sumber daya alam kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Kata kuncinya begini, kita paham. Nah, ini berarti kan menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah kita terima dan sudah ada di dalam akal kita. Berarti dia menggunakan logika. Sedangkan ini kata kuncinya adalah bermoral. Moral itu kaitannya dengan etika. Kita paham. Kalau yang kedua ini kita paham, kita yakin, kita tahu. Kita tahu itu juga bisa. Kata kuncinya berarti kita paham, kita yakin, dan kita tahu atau bisa ditambah lagi. Lalu yang kutipan pertama berarti dia coba pikirkan. Nah, ini kan memancing emosi atau memancing perasaan si pendengar audiennya. Berarti dia menggunakan pendekatan cara persuasi dengan pendekatan emosi. Coba pikirkan, coba renungkan, coba bayangkan. Jika kita saat ini masih menggunakan plastik terus-menerus, maka 20 tahun yang akan datang anak-anak cucu kita akan hidup dan tinggal di atas tumpukan plastik. Misalnya gitu. Coba pikirkan, coba bayangkan, coba renungkan, coba kau pikirkan. Ini malah seperti lagu ya. Itu nggak apa-apa, itu kata kuncinya. Sedangkan yang bermoral tadi berkaitan dengan etika moral, baik dan buruknya sesuatu. Itu adalah 3 cara memersuasi atau membujuk seseorang agar mau melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembicara. Berikutnya, menyimpulkan pidato persuasif. Unsur yang harus diperhatikan untuk mendapatkan simpulan dari pidato persuasif. Nah, ini hampir sama seperti strukturnya pidato ya, ada pembukaan, ada isi, kemudian ada penutup. Di bagian pembukaan, cara pembukaan yang kuat ada 5 unsur apa saja? Nanti kita bahas. Lalu isi pidato yang baik sebaiknya bagaimana? Isi pidato yang baik sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Nah, jadi di dalam isi pidato itu disertai alasan yang meyakinkan atau yang menguatkan pandanganmu agar orang-orang yakin dan percaya pada apa yang kamu sampaikan. Jadi misalnya kamu menyampaikan bahwa plastik ini benar-benar berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya plastik ini tidak bisa, setelah dilakukan penelitian, tidak bisa terurai meski sudah bertahun-tahun. Dan semakin banyak plastik yang menumpuk di atas tumpukan di atas tanah, itu akan mencemari lingkungan sekitar. Kandungan yang ada dalam plastik bisa mengganggu tumbuhan yang hidup atau menutupi air yang akan masuk meresap ke dalam tanah. Misalnya seperti itu. Susun secara logis, alasan-alasannya disusun secara logis, kemudian menggunakan sumber yang terpercaya. Misalnya kalian membahas tentang apa ya? Yang masih plastik tadi ya. Plastik itu siapa sumbernya?
ketika kalian berbicara harus berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Jadi ahli di bidang plastik, misalnya profesor plastik, misalnya seperti itu. Jadi jangan sampai kamu menyampaikan apa namanya pidato yang berkaitan dengan plastik, tetapi berdasarkan berdasarkan informasi dari profesor kebudayaan, misalnya seperti itu. Ini enggak nyambung, tidak tepat sumbernya. Sama seperti ini, ketika kalian merasa sakit, kalian malah tanya sama tukang ojek. Itu benar atau keliru? Keliru. Sebaiknya ketika kalian merasa sakit dan ingin berkonsultasi, konsultasilah kepada dokter. Pak dokter, bukan kepada tukang ojek. Tukang ojek nggak akan tahu apa yang kamu rasakan, gejala seperti ini efek dari apa. Nggak tahu. Yang tahu adalah dokter. Jadi gunakanlah sumber yang terpercaya. Lalu contoh yang logis. Contoh yang disampaikan itu logis, masuk akal, dan dikenal audien. Apa yang sebagai contohnya itu kalau memberikan contoh, contohnya itu harus dipahami oleh audien. Kalau nggak dipahami audien nanti bagaimana? Audiennya nggak tahu apa yang kamu sampaikan. Tuh, itu berkaitan dengan isi. Lalu bagian penutupnya, cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan. Jadi tutuplah pidato itu dengan cara yang menarik dan mengesankan. Agar setelah mendengar pidatomu, orang-orang akan langsung berdiri dan memberikan tepuk tangan. Wah, itu hebat. Lalu pembukaan ini, cara pembukaan yang kuat ada 5 unsur. Yang pertama, yang harus kamu lakukan adalah merebut perhatian melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Bisa kalian menggunakan misalnya seperti PowerPoint saat presentasi itu menunjukkan gambar apa, misalnya tentang sampah plastik, ya kalian menunjukkan hewan yang terlilit plastik atau tumpukan plastik yang semakin tinggi, itu bisa. Atau kalian menyampaikan sesuatu pernyataan yang dramatis, saya akan mati jika menggunakan plastik, jangan seperti itu. Yang penting perhatian dulu orang-orang. Setelah kamu berada di depan, orang-orang langsung memandangimu karena kamu menyampaikan sesuatu yang fantastis, dramatis. Itu hal yang pertama. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah hubungan dengan audiens. Hubungan dengan audiens itu menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Jadi apa yang kamu sampaikan ketika berpidato itu menunjukkan kesamaan supaya sama dengan apa yang dirasakan oleh para penonton atau pendengar atau audiens. Itu hubungan dengan audiens, unsur yang kedua. Unsur yang ketiga adalah kelayakan. Kelayakan apa? Tunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang topik tersebut sebab pengalaman personal dan profesional yang kamu lakukan. Jadi misalnya kamu berpidato, anggap saja dirimu orang yang paling pintar, orang yang paling tahu tentang bidang atau tentang hal apa yang kamu sampaikan. Misal berbicara tentang plastik, ya kamu seolah-olah beranggapan bahwa kamu sudah melakukan banyak atau membaca banyak buku tentang plastik, membaca banyak artikel tentang plastik dan seterusnya. Pokoknya tahu banyak tentang apa yang akan kamu sampaikan. Lakukan, tapi syaratnya tetap melakukannya dengan santun dan berdasarkan data. Nah, data ini nanti berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Lalu unsur yang berikutnya adalah tujuan. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Harapanmu disampaikan juga. Harapanmu agar orang-orang mengurangi penggunaan atau tidak menggunakan plastik lagi, misalnya seperti itu. Itu tujuanmu disampaikan dalam pembukaan. Lalu ada peta jalan. Ini maksudnya apa peta jalan? Katakan kepada audiens
pokok-pokok pikiran pidato. Katakan pada audiens intinya apa saja yang ingin kamu sampaikan. Ini 5 unsur pembukaan. Lalu ada pembukaan, isi, dan penutup ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan kesimpulan dari pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan meliputi 5 unsur, yaitu merebut perhatian, hubungan dengan audiens, kelayakan, lalu tujuan, lalu peta jalan. Setelah itu, setelah pembukaan adalah isi. Setelah isi ada penutup. Nah, itu unsur yang harus diperhatikan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Seperti biasa, jika ingin bertanya langsung bertanya saja, bisa lewat WA atau kolom komentar atau grup chat biasa ya. Jika tidak ada, ini ada latihan. Latihan ini silakan dikerjakan, ditulis di buku tulismu. Berarti latihannya ini, buatlah ungkapan dengan tujuan meyakinkan orang untuk menanam pohon. Menggunakan cara mempersuasi dengan pendekatan etika, emosi, dan logika. Berarti masing-masing itu satu ungkapan. Etika satu ungkapan, emosi satu ungkapan, logika satu ungkapan. Intinya apa? Meyakinkan orang untuk menanam pohon. Itu nanti ditulis di buku, dikerjakan di buku, nanti akan dijadikan tugas yang pertama untuk bab kedua ini. Gitu ya. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini, tapi sebelum kita akhiri, kita ulas dulu sebentar tadi hal apa saja yang sudah dibahas. Yang pertama ada 3 cara memersuasi. 3 cara memersuasi yaitu etika, berdasarkan pendekatan etika, logika, dan emosi. Itu 3 cara atau 3 pendekatan atau 3 cara pendekatan persuasi. Lalu unsur yang harus diperhatikan untuk mendapat simpulan pidato persuasif. Yang pertama, pembukaan meliputi 5 unsur. Ada apa saja tadi sudah dibahas. Lalu ada isi, setelah isi ada penutup. Oke, saya kira cukup. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah melaksanakan kegiatan belajar untuk pertemuan yang kedua ini. Semoga kita bisa segera bertemu di dalam kelas, karena sepertinya kalian sudah mulai jenuh belajar dari rumah dan merasa tidak nyaman. Ada yang bilang pusing Pak ketika belajar pakai HP terus, lihat HP terus, pusing. Dan kalian sukanya nge-game sehari-hari kan, nge-game, pegang HP, nggak pusing-pusing. Tapi kalau disuruh belajar pakai HP, pusing. Berdoa saja semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Harapan saya sih seperti bisa kembali seperti sebelumnya, tanpa harus memakai masker lah, tanpa harus semprot apalah, terlalu ribet. Semoga seperti itu ya. Saya kira cukup, saya akhiri. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.